Jadi hari ini sudah sampai ke ke masanya lah, slotnya. Jadi hari ini saya akan mungkin serba sedikit saya akan share berkenaan dengan pendidikan, gimana pendidikan bisa menjadikan kita lebih mandiri, lebih maju. Okey, jadi sebelum saya teruskan, mungkin kalau ada perkataan yang enggak enak didengar itu minta maaf banyak-banyak ya. Kerana saya juga masih belajar. Walaupun saya sering juga ke Indonesia, tapi kadang-kadang juga ada perkataan yang masih enggak enak didengar ya. Okey, jadi saya merupakan sekarang saya masih lagi kuliah S3 di Fakultas Pendidikan University of Malaya, UM ya. Saya study dalam bidang counseling, psikologi. Saya research tentang tunanetra lah, kesejahteraan psikologi tunanetra di Malaysia. Okey, jadi ya untuk sampai ke S3 ya bukan mudah ya. Tambah-tambah untuk orang yang tunanetra seperti saya, perlu usahanya mungkin perlu 10 kali lipat mungkin berbanding dengan teman-teman yang normal penglihatannya. Okey. Jadi apa yang menyebabkan saya terus usaha sampai ke tahap ini, mungkin banyaklah sebab-sebabnya, banyak yang saya inginkan. Apa yang saya inginkan dalam kehidupan itu, oleh itu yang memotivasikan saya, menginspirasikan saya untuk terus usaha. Okey. Jadi hari ini kita sudah dengar banyak. Daripada pagi tadi ada 3 pembicara, itu Toke Cokpodot itu, founder Cokpodot itu kan. Sebab kemarin saya sudah ke Cokpodot, sudah beli dia punya Cokpodot, mau bawa pulang ke Malaysia. Okey. Jadi sebelum ke S3, perjalanan ini saya mula dari kecil lah. Dari kecil saya lahir di bukan di Kuala Lumpur, tapi jauh di nama negeri itu di Kelantan. Kelantan mungkin bisa dengar, itu sempadan border dengan Thailand ya. Jadi dari kecil itu memang lahirnya saya sudah tunanetra lah, masih bisa lihat sikit-sikit tapi enggak jelas lah. Okay. Jadi pada saya umur saya usia 4 tahun begitu, ibu saya meninggal dunia. Jadi saya tinggal sama bapak lah. Jadi orang Kelantan ini, bapak yang orang lelakinya enggak begitu pandai buat kerja rumah, basuh baju, masak makanan, jadi enggak begitu pandai. Jadi survive lah, itu bapak saya survive. Macam mana nak membesarkan saya 6 orang adik-beradik, masih kecil semuanya. Yang paling besar pun umur 12 tahun Jadi sukarlah, memang begitu sedikit sulit. Jadi ibu-ibu, saudara-saudara bapak saya bantu untuk jaga kami semua adik-beradik. Jadi bila sudah okey, lepas 2 tahun, bapak saya menikah lagi sama ibu tiri saya sekarang, dan masih lagi lah sampai sekarang. Semua anak-anak sudah besar, jadi mereka tinggal di rumah di Kelantan berdua. Mereka mau berangkat ke umrah besok pagi. Jadi umur 7 tahun begitu kan. Kalau di Malaysia itu umur 7 tahun kita ke sekolah dasar. Kalau di sana panggilnya sekolah rendah. Sekolah rendah kan. Di sini sekolah dasar ya. Okay. Jadi kadang-kadang mungkin lah, kalau kadang-kadang mungkin mungkin saya juga masih belajar bagaimana sistem di sini. Mungkin kalau saya nak buat comparison itu mungkin tidak sama. Mungkin kesulitan di sini mungkin lebih lagi karena populasinya begitu ramai kan. Berapa juta populasi seluruh Indonesia? 240 juta. 250 250 juta. Quarter billion. Oh, jadi itu mungkin Malaysia itu kurang lebih 28 juta
10% dari penduduk di Indonesia. Jadi mungkin di sini persaingannya Iya. saingannya mungkin lebih banyak kan. Seperti saya dulu mau kemari naik bis yang kecil itu. Jadi duduk ramai-ramai di dalam bis kan. Jadi saya pun berdiri. Jadi tiba-tiba ada orang yang di sebelah saya bangun mau turun. Rizkan kata, Sam, ada orang mau turun. Jadi saya pun siap-siap mau duduk. Tapi tiba-tiba ada dua orang datang, terus duduk. Jadi saya lihat, tak apa-apa lah. Mungkin mereka sudah kelelahan. Mungkin sudah 1 jam berdiri, saya baru mungkin dalam 15 minit, tak apa-apa lah. Jadi mungkin di sini persaingannya mungkin lebih lagi kan. Jadi semuanya survive, mungkin bersaing sesama sendiri untuk dapatkan apa yang diinginkan. Okay. Jadi umur 7 tahun saya masuk ke sekolah dasar, tapi sekolah dasar itu jauh. Dari rumah saya itu 12 jam. Kalau 12 jam itu di Malaysia itu sudah cukup jauh. Kalau di Indonesia mungkin itu biasa-biasa. Ya, karena teman saya sekarang saya sedang ikuti kuliah International Summer School of Disability and Development di UI. Jadi teman saya tanya, gimana kamu datang ini naik angkut? Berapa lama? 2 jam. Jadi perginya 2 jam, pulang 2 jam hari-hari. Saya tidaklah. Kalau di Malaysia itu kita tidak. Kalau 2 jam itu kita lebih baik tinggal mungkin kontrakan itu supaya lebih dekat dengan kampus kan. Jadi untuk travel pergi 2 jam, pulang 2 jam hari-hari, tidaklah. Okay. Jadi itu 12 jam itu bukan travel hari-hari ya. Saya tinggal di asrama di Johor, nama wilayahnya, sudah berhampiran dengan Singapura. Okay. Jadi umur 7 tahun tinggal di asrama, bukan tinggal dengan ibu bapa. Gimana ya? Jadi mula-mula tinggal mau ke sekolah, ditinggalin oleh ibu bapa di asrama itu, nangis terus. Ya, umur 7 tahun mau ditinggal di asrama sama teman-teman, itu bukan mudah. Tambah-tambah kalau orang Kelantan, dia punya cakapnya beda dengan orang Johor. Jadi cakapnya kadang-kadang kita cakap orang tidak faham, orang cakap kita tidak faham. Jadi duduk di asrama, kalau cuti sekolah baru pulang kampung. Cuti sekolah mungkin dalam 3-4 bulan sekali baru cuti, baru libur, baru pulang. Okay. Jadi sekolah dasar daripada umur 7 tahun sampai umur 12. Jadi belajarnya sama-sama dengan rakan tunanetra. Masuk sekolah menengah, saya belajar di sekolah inclusive education. Ini di mana tunanetra belajar, anak-anak tunanetra belajar bersama dengan anak-anak yang normal penglihatan di dalam satu kelas. Itu pun cabarannya pun beda juga. Gimana kalau gurunya tulis di papan hitam, gimana saya mau baca? Jadi kadang-kadang minta teman baca, teman pun baca-baca. Saya pun braille. Orang tunanetra gunanya braille kan. Kalau mau nulis gunanya braille. Kadang-kadang saya braille. Teman kata, tak ada sebenarnya saya itu yang cikgu tulis sikit, yang lain-lain itu saya tambah. Kadang-kadang kalau juga. Jadi kadang-kadang kalau ada yang cikgu enggak suka tulis di papan hitam, dia cikgu lebih suka baca. Jadi kalau yang braille, saya tulis braille, teman-teman tulis guna pen kan. Jadi saya lebih laju. Kalau yang cikgu yang suka baca itu, dia tengok saya berhenti braille, dia baca lagi. Jadi teman-teman yang dia tulis guna pen tu enggak bisa ikut. Indonesia buat teman di depan. Jadi sampai tingkatan itu 5 tahun itu saya di sekolah itu. Pre-university saya di Kuala Lumpur, 1.5 tahun.
sudah hampir 2 tahun. Dari asrama mau ke kuliah perlu naik bis awam yang hari-hari travel jam 5 pagi sudah bangun. 5 pagi kalau di Malaysia itu seperti 4 pagi di sini lah. 5 pagi sudah bangun, jadi 6 pagi sudah keluar, cari bis, public transport mau ke sekolah. Jam 3 sore baru pulang. Okay. Jadi selesai pre-university, sudah masuk university tahun 2002, 4 tahun di university untuk S1. Jadi kalau di university itu besar kan, mau ke kuliah jalan kaki 1 kilometer, mau ke library jalan kaki 1 kilometer. Jadi exercise lah. Jadi ketika itu saya kurus lah. Sekarang pun masih kurus kan? Tidak begitu. Tidak begitu ya. Kerana yang cakap itu lebih Kurus. Kalau angin tiup bisa terbang. Ya, saya ketika S1 ya kurus ya. begitulah. Tapi kerana sekarang sudah punya uang sendiri kan, jadi mau beli apa, mau makan apa, mau ke mana ya sudah buat uang sendiri. Sebab itu ada sedikit besar lah. Okay. Jadi S1 itu ialah kalau macam di universiti itu bahan-bahan kuliahnya semua bercetak kan, semua free. Jadi saya nggak boleh baca, minta bantuan teman-teman baca. Kalau kuliah itu, kalau lecturer tidak bagi tuannya di dalam PowerPoint, saya rekod pulang, rekod dengan tape recorder pulang, saya dengar lagi, buat nota. Jadi kalau di universiti itu jalan kaki sudah biasa lah, 1 kilometer jatuh ke dalam drain itu sudah biasa lah. Got ya. God ya, kalau di sini panggilnya. Jadi kalau teman-teman di situ cakap, kalau tidak jatuh ke dalam drain itu tidak bisa graduate. Kalau tunanetra tidak jatuh ke dalam drain nggak bisa graduate. Okay. Jadi selesai S1, cari kerja mungkin 1 tahun cari kerja bukan senang ya, bukan mudah untuk tunanetra dapat kerja di mana-mana. Kalau di Indonesia mungkin lebih sukar, kalau di Indonesia juga sukar. Okay. Kadang-kadang saya pun juga ada rasa putus asa kan. Susah mau dapat kerja. Jadi kadang-kadang itu rasa putus asa. Kadang-kadang kalau macam ada kerja kosong, saya inform teman-teman yang normal penglihatan, ini ada kerja kosong, ada kerja, ada maukan pekerja, kita apply di sini. Saya hantar detailnya mereka, kerana mereka kalau selepas S1 kerana saya ada sedikit saya simpan uang, kerana saya tahu tunanetra suka mau dapat kerja. Jadi saya sejak dari S1 saya simpan dikit-dikit uang untuk survive sebelum dapat kerja. Jadi saya tinggal di Kuala Lumpur, yang teman-temannya pulang kampung, walaupun dia normal visionnya dia pulang kampung, duduk dengan family. Jadi saya duduk di Malaysia, di Kuala Lumpur, senang akses, mudah akses kepada information. Jadi tempat kerja kosong saya bagi tahu teman-teman, ini ada kerja kosong. Jadi kadang-kadang bila saya bagi tahu, mereka yang dapat, saya tidak dapat. Jadi itu kadang-kadang ada rasa aku yang inform mereka yang dapat, aku tidak dapat. Jadi ada rasa juga lain kali enggak mau inform mereka. Tapi saya fikir rezeki itu Allah ya yang bagi, bukan kita. Kalau kita buat gimana pun, kalau Allah tidak bagi, kita juga tidak dapat. Jadi bagi tahu aja lah ada kerja kosong. Mungkin kalau tidak dapat itu bukan rezeki saya, mungkin rezeki saya di tempat lain, di tempat yang lebih bagus. Jadi kadang-kadang pergi interview kerja, kadang-kadang mereka nggak tahu kan, gimana kamu guna komputer, gimana kamu travel dari sini ke sana. Di tempat ini kita banyak tangga, nanti gimana kamu mau naik tangga. Mereka tidak tahu yang nggak bisa naik tangga itu orang yang gunakan prosedur.
kursi roda, orang yang tunanetra bisa naik tangga. Kalau lumba dengan yang interview itu mungkin saya boleh menang naik tangga. Saya bisa naik tangga lebih pantas darinya. Mungkin kerana yang interview itu mungkin lebih tua kan. Jadi akhirnya agak pergi interview, kadang-kadang jauh juga pergi interview, tidak dapat, tak apa-apa lah, kadang-kadang ada rasa kecewa begitu kan, tak apa-apa lah, mungkin usaha lagi. Langsung tahun 2007 saya ada di universiti saya buka untuk assistant lecturer. Jadi saya cuba mau apply. Jadi saya jumpa yang profesor di universiti saya, dia kata okey, apply lah. Nanti dia ajar begini, apa nanti kalau interview ditanya apa yang, kerana saya juga di situ dulu kan, jadi saya tahu apa yang kekurangan di jabatan saya yang perlu, mungkin yang saya boleh jadikan point untuk saya bisa lulus interview. Jadi saya prepare. Jadi interview itu mula-mulanya juga rasa agak yakin. Bila interview tengok ini semua calonnya hebat-hebat, bahasa Inggerisnya bagus-bagus. Bila saya keluar dari bilik interview, ada yang cakap, sekejapnya sudah selesai. Lagilah saya, maaf. Jadi okey lah, tak apalah, saya pulang. Jadi tunggu-tunggu resultnya, saya dapat. Jadi the assistant lecturer di situ, dan dibiayai untuk sambung S2. Jadi saya start S2 assistant lecturer di UM. Juga pada masa yang sama saya di offer part time job di radio station, news editor, dibayar lagi, dapat juga income. Dan tahun 2007 juga saya dapat scholarship untuk ke ICT training di Japan. Jadi 2007 lah saya pertama kali naik kapal terbang, naik pesawat. Jadi Rizka sudah sering naik pesawat. Saya umur 25 baru bisa naik pesawat. Kamu sudah umur berapa sudah bisa naik pesawat kan? Jadi umur 25 saya sudah mula dapat itu semua lah. Dapat assistant lecturer, dibiayai S2, dapat part time job di radio station, dapat scholarship untuk pergi ICT training di Jepun, di Tokyo, diberi lagi laptop, dapat allowance lagi, semuanya dibiayai, tiket pesawatnya. Jadi saya selesai S2 saya tahun 2009. Langsung sekarang S3 di UM juga, sampai sekarang lah. InsyaAllah selesai tahun hadapan 2014. Sekarang masih data collection satu Malaysia 900 orang sampel tunanetra. Okay. Jadi itu kurang lebih lah pengalaman saya, dan apa yang saya nak katakan, apa yang saya buat ini adalah bukan untuk saja untuk diri saya, tapi untuk keluarga saya, mengembirakan ibu bapa saya, contribution kepada teman-teman saya yang tunanetra, kerana research saya juga untuk orang-orang tunanetra. Saya juga terlibat dalam organisasi untuk orang tunanetra sebagai community untuk youth development dan human resource development. Jadi saya juga share dengan mereka apa yang saya tahu. Saya juga kendalikan program-program untuk pemuda tunanetra dan untuk pembangunan human resource tunanetra di Malaysia juga. Okay? Jadi apa-apa pun yang kita buat, kita bukan saja untuk diri kita saja, kita juga perlu juga berbagi sama orang lain lah, untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk komunitas kan. Okay? Jadi, dan apa yang kita buat itu kita punya pilihan, dan kita bertanggungjawab atas pilihan yang kita buat. Kita boleh pilih untuk, saya boleh pilih untuk tidak kemari,
mungkin stay di Depok, di kamar hotel, study. Dan saya pilih ke mari kerana mau berbagi, sharing dengan teman-teman semua. Okay? Jadi dan apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita itu, kalau kata Stephen Covey itu 10-90 principle ya. 10% itu adalah dari luar, 90% adalah dari diri kita. Okay? Misalnya kalau kita mau ke kantor atau mau ke kuliah, mungkin ada teman ataupun teman kita tumpahkan kopi atau teh di baju kita. Okay? Jadi teh sudah tumpah, kopi sudah tumpah. Reaksi selepas itu yang menentukan semuanya. Kalau kita marah-marah teman kita, baju itu sudah kotor. Kalau kita marah, baju enggak bersih kan? Jadi penting kita ganti baju terus ke kuliah. Jadi bisa langsung ke kuliah dengan teman pun enggak stres kan, enggak buang masa. Lagi kalau bergaduh-gaduh mau argue dengan temannya, mungkin sudah habis masa, mungkin lagi lewat ke kuliah, lepas argue perlu sudah tukar baju lagi, bukan lepas argue okey baju sudah bersih, boleh terus ke kuliah. Okey, jadi 10% itu adalah dari luar, 90% adalah diri kita. Walaupun gimana pun diri kita, mungkin kita miskin ataupun fasilitasnya enggak bagus ataupun persaingannya sengit kan, hebat, ramai orang yang mau ke satu-satu mendapatkan sesuatu itu. Sebenarnya itu 10% saja, 90% adalah diri kita. Jadi apa yang kita boleh buat, kita usaha, kita doa, tawakal. Itu saja. Mungkin